Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada subuh yang cerah ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang para malaikat mendoakan orang-orang yang ada di dalamnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan. Silakan buka surah Ali Imran ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Hadirin yang berbahagia, pada penjelasan 2 pekan yang lalu kita telah membahas muqaddimah dari surah Ali Imran dan kita telah membahas ayat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ya, kelima sudah juga ya. Nah, ayat yang kelima dan keenam serta ayat yang ketujuh ini saling berkaitan. Pada ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, baik di langit maupun di bumi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan ini adalah bagian dari akidah Islam.
Allah menjelaskan, ingin menguatkan tentang keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala selain pada ayat yang sebelumnya, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tiada Tuhan kecuali Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri, yang menurunkan Alkitab, Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan Alkitab itu memberikan petunjuk, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang tersembunyi, baik yang dilakukan secara zahir oleh manusia ataupun secara batin, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Bahkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang dilakukan oleh semut yang hitam di malam hari yang ada di batu hitam. Bayangkan, udah semut hitam, dia ada di batu hitam di malam hari. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui di langit dan di bumi, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan kebaikan, tidak perlu, sebenarnya perlu apa? Dilihat oleh orang lain. Ketika kita melakukan kebaikan, tidak mesti harus ya di foto, di videokan atau apa? Pencitraan misalnya. Tidak perlu. Kenapa? Karena kalau niat kita tulus karena Allah, Allah yang akan mencatatnya. Bahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-6 ini, huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah Allah Subhanahu wa taala yusawwirukum. Sawwara yusawwiru, yang membentuk, yang menggambar. Yang membentuk, menggambar kum, kalian manusia, fil arham, rahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kembali bahwa kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, maha pengetahuan Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, yang membentuk manusia di rahim. Sawwara yusawwir ini rahim. Ibu-ibu yang paling tahu tentang rahim. Rahim apa maknanya? Dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahima yarham, mengasihi, menyayangi. Kenapa rahim? Rahim perempuan disebut rahim karena di tempat itulah atau apa yang ada di situ makhluk mencintainya. Seorang laki-laki, suami, seorang istri pasti mencintai ya janin yang ada di rahim itu. Adakah Bapak Ibu yang tak cinta pada ya janin? Maka orang yang sangat senang ketika ada yang hamil. Betul tidak? Bahkan orang mendambakan itu. Maka disebut ar-rahim. Ya, ar-rahim itu di situ janin, apa nama tempatnya janin. Ya, tempat janin ar-rahim. Nah, jamaknya adalah arham. Ini jamaknya rahim-rahim. Dan rahim itu hanya ada pada perempuan, pada ibu. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantu? Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Silakan buka surah Al-Mu'minun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantu ya, membantu ya,
proses penciptaan manusia. Nah, Al-Mu'minun ayat 12. Ya, silakan buka surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Ayat 12 sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin. Apa? Sulala dari saripati mani, min tin yang berasal dari tanah. Awalnya Nabi Adam diciptakan dari tanah. Anak keturunan Nabi Adam diciptakan dari saripati mani, tapi asalnya tetap dari tanah. Kenapa? Karena mani itu ada karena asupan makanan minuman yang berasal dari tanah. Coba orang tidak makan, tidak minum, apa yang dimakan? Air, nasi, roti, apa semua. Itu semuanya sama, asalnya dari tanah. Nah, ketika terjadi hubungan suami dan istri, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, keluarlah mani, kemudian ditempatkan di tempat qoror al-makin, tempat yang paling kokoh, yang paling aman, paling kokoh. Di mana itu? Di rahim. Rahim itu adalah tempat yang kokoh bagi janin. Bayangkan tuh, ibu-ibu jalan, olahraga, kadang-kadang ya, nggak apa-apa. Tempat yang kokoh. Dan tidak terasa sakit yang berbeda ya. Coba kalau misalnya benjolan, ada benda asing di pipi kita, atau di kepala kita, atau di tangan kita, ada benda asing, nonjol saja. Sakit nggak kira-kira? Ngenyot nggak? Ngenyot ya. Tapi ternyata ketika ibu itu hamil di rahim, ya, jadi berbeda, dia tidak sakit seperti apa? Sakitnya ada benjolan, itu enggak. Mungkin ya sakitnya sakit, ya karena ya itu bukan karena sakit fisiknya, bukan rahimnya yang sakit kan berbeda. Ya karena memang ada beban itu yang sulit bergerak gitu. Tapi ini luar biasa nih. Nah, nutfah mani itu kemudian ditempatkan di tempat yang kokoh 40 hari. Itu dalam hadis penjelasan, selama 40 hari summa khalaqanan nutfah alaqah, kemudian kami ciptakan nutfah itu berupa alaqah, menjadi alaqah. Alaqah ini ya, kalau dalam ilmu biologi apa? Zigot ya. Nah, zigot yang bergelantungan, alaqah itu yang menggantung. Jadi kita tahu Bapak, Ibu, sperma itu jutaan sperma yang masuk. Sekali masuk ke yang mau masuk ke rahim itu jutaan. Berlari dengan cepat, berlomba mau masuk ke dinding rahim. Nah, kemudian ada yang bisa masuk, ada yang tidak bisa masuk. Satu saja yang bisa masuk terus, dan jutaannya mati. Nah, yang masuk itulah yang kemudian menjadi alaqah yang menggantung di dinding rahim. Faholaknal alaqata mudghatan. Nah, prosesnya selama 40 hari kemudian berubah menjadi mudghah. Mudghah itu adalah sesuatu yang kira-kira
satu suapan. Nah, satu suapan maknanya mudghah. Jadi dia berubah menjadi segumpal ya apa namanya? Semacam darah ya. Dari itu menjadi segumpal semacam darah begitu. Ya. Sedikit itu baru apa? Dari mani. Ini bisa selama berproses 40 hari. Dari air tuh. Kemudian menjadi zigot tadi. Mungkin kalau bahasa kita bentuknya mungkin seperti apa? Cacing-cacing begitu ya. Kemudian berubah menjadi segumpal darah. Itu kecil saja itu. Fa khalaqnal mudghata idzama. Kemudian alaqah setelah alaqah itu kemudian mudghah menjadi segumpal daging. Ketika menjadi segumpal daging itu berproses selama 40 hari lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala munculkan daging-daging, kemudian fakasaunal izama lahma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan tulang belulang, lalu Allah bungkus daging dan tulang itu dengan kulit. Nah, ini maka di dalamnya ada otot, ada syaraf, itu semua termasuk. Padahal awalnya itu dari saripati mani. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain. Artinya berubah dibentuk menjadi bentuk manusia. Yang sebelumnya itu kemudian kan kita lihat itu biasa dalam video itu. Ya, berubah menjadi seperti apa? Orang yang lagi sedang begitu. Ya. Terus itu. Kemudian dari awalnya maka diciptakan air itu. Lalu kemudian udah mulai muncul apa? Kepalanya. Setelah itu apa? Ya, kepala, lehernya. Kemudian bagian bentuk tubuhnya dari tubuh ini, dari sini. Kemudian muncul tangan, kemudian kakinya. Jadi kaki ini, jadi leher ke atas terbentuk. Kemudian yang sudah ada bagian tubuh. Nah, tangan ini bentuk belakangan, kemudian kaki. Kemudian dari situlah Allah berikan apa? Pengikatnya. Otot-otot. Kemudian syaraf-syaraf, ya urat-urat, yang kemudian apa? Menjadi ada otak, ada mata, munculkan, ada hidung, ada gigi, semua dibungkus kemudian setelah itu dengan kulit. Ya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Allah Subhanahu wa taala ya maha sebaik-baiknya pencipta. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita ingin mengetahui proses penciptaan manusia, dalam surah Al-Mu'min ini dijelaskan proses penciptaan manusia itu. Bagaimana Allah menciptakan manusia yang awalnya kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui saripati mani. Kok bisa kan gitu? Banyak orang kemudian tidak paham tentang hakikat dirinya. Kemudian dia merasa sombong, kan gitu kan? Padahal awalnya dari mimma'in mahin, dari air yang hina. Manusia itu. Ya. Nah, ini kemudian dalam ayat yang tadi huwallazi yusawwirukum, dialah Allah yang membentuk. Jadi yang membentuk kita ini adalah Allah. Pernahkah kita berpikir Bapak Ibu, kenapa rambut kita ini memanjang sedangkan alis dan bulu mata tidak memanjang? Padahal dekat. Kenapa kira-kira? Ya, saya juga tidak tahu. Kenapa kira-kira? Padahal kan dekat.
Apakah dia sendirinya atau ada yang membentuknya, yang menyetingnya? Kan gitu. Jadi kita perlu mengenal hakikat diri kan gitu ya. Proses penciptaan manusia itu. Sehingga kita menghamba. Gigi, kenapa gigi kita dengan kuku ini berbeda? Kuku memanjang, sedangkan gigi tidak memanjang. Bayangkan seandainya kalau gigi memanjang sama seperti kuku. Nah ini luar biasa. Kok bisa gitu? Ini luar biasa nih. Mata, kenapa mata ini kemudian otomatis berkedip? Kalau ada sesuatu langsung berkedip. Ada misalnya debu atau apa langsung nutup diri tanpa perlu diperintah. Ini luar biasa. Mulut juga sama, pas mau makan terbuka dia. Kalau enggak nutup dia. Ini luar biasa. Kalau seandainya mangap terus begini, itu nyamuk, lalat masuk semua itu. Ini proses pembentukan ahsanul kholiqin. Secara detail diperhatikan betul. Kenapa mulut kita ada di sini? Kenapa tidak di atas? Hidung kita begini, ke bawah. Kenapa tidak ke atas? Kan bisa saja kan? Tapi ternyata sempurna proses penciptaan manusia ini. Apakah ada dengan sendirinya? Tercipta dengan sendirinya? Mustahil. Nah, maka kemudian manusia itu berproses seperti itu. Ya, yang kemudian dibentuk oleh Allah menjadi manusia kita. Cuman banyak orang ketika udah jadi manusia, ya tidak tahu dari mana asalnya, untuk apa dia diciptakan, kan gitu kan? Untuk apa diciptakan? Nah ini, padahal proses penciptaannya itu dia dalam keadaan ruku dan sujud. Perhatikan proses janin tuh Pak. Kan awalnya begini, ruku dan sujud, tunduk dia. Bukan begini, bukan enggak, tapi dia tunduk begini kan, berubah menjadi gini. Mau lahiran pun begitu juga. Betul ya Bu ya? Dia prosesnya gini. Maka di situ hikmahnya, hendaknya apa? Manusia itu tunduk. Bukan apa? Ya sifat asalnya itu tunduk sebenarnya, tawadu. Bukan sombong. Oh, enggak ada janin di begini kan? Kan enggak ada. Dia gini semuanya. Tunduk. Nah, itu. Summa innakum ba'dza dzalika lamayitun. Nah, setelah dia tumbuh berkembang, kemudian dia kembali lagi. Sudah usia dari mulai kecil, dari janin, kemudian ketika sepuh nunduk lagi dia. Apa itu? Bongkok. Sudah mulai ini lagi. Itu sunatullahnya begitu. Ya, ibu-ibu sudah ada yang bongkok? Ya. Summa innakum, setelah itu apa? Ba'dza dzalika lamayitun. Setelah itu dia meninggal dunia lagi manusia itu. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian apa? Dia di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan ketika di dunia. Ini sangat luar biasa. Ini proses. Maka manusia ketika dia menjadi seorang hamba, ya, maka hendaknya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada surah Al-An'am. Ya, kembali pada surah Ali Imran ya. Kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-6. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah yang membentuk kalian di alam rahim. Ya, itu tadi ada mata, hidung, telinga. Bayangkan kok ada tulang itu, dari air jadi tulang itu.
Jadi otak itu kan luar biasa tuh. Tak ada orang yang bisa meneliti itu. Sebenarnya kalau misalnya bidan, profesi menjadi bidan, ya, atau wanita yang hamil seharusnya semakin bertakwa, semakin beriman. Kenapa? Proses penciptaan manusia itu, tanda-tanda kebesaran Allah itu ada pada dirinya. Bidan yang membantu apa? Melahirkan. Mulai dari ini umur 1 bulan, ini 2 bulan kandungan. Bahkan apa? Dokter kandungan seharusnya semakin beriman dia kepada Allah. Karena dia tahu proses penciptaan manusia itu. Tapi kebanyakan kan enggak. Ya kan? Hanya umur sebulan. Ini umur 5 bulan. Makan yang banyak ya, nutrisi yang banyak. Hanya itu saja. Kenapa itu ada berkembang? Siapa yang memberikan asupan nutrisi? Kok sampai seharusnya meningkat sedikit cara berpikirnya. Maka akan terbuka, semakin beriman dia. Gitu. Cuman kan biasanya tidak sampai ke sana. Banyak juga ya dokter tak beriman, kan gitu kan. Ya, padahal yang diteliti adalah ciptaan yang dilihat setiap hari, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, proses penciptaan. Kan gitu. Kaifa yasha, bagaimanapun bentuknya, maka kaifa yasha, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mau lahir di tempat mana saja itu ya kuasa Allah. Ya kan? Dari keturunan siapa itu juga kekuasaan Allah. Bentuknya apa saja? Mau kulitnya putih, hitam, coklat, atau apa? Kuning langsat. Padahal ya, atau sawo matang. Ada juga sawo mentah ya. Atau sawo busuk. Nah, ini ya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kita terima. Banyak orang yang tidak terima dengan takdirnya. Ya kan gitu kan? Ada wajah, bentuk wajahnya oval, kan gitu ya. Ada lonjong, ada bulat. Itu udah proses ciptaan Allah. Maka tidak boleh menghina ciptaan Allah ini. Kalau manusia dihina, ciptaan Allah dihina, sama seperti menghina penciptanya. Ya kan? Kalau ana melihat meja ini, meja ini tak bagus, sama juga dengan menghina, berarti orang yang membuat ini, tukang ini tidak bagus. Kan banyak orang, ada yang mungkin pincang, ada yang mungkin ada kekurangan, itu tidak boleh. Karena apa? Seandainya setiap orang bisa memilih, pastilah milih yang kulit putih, kan gitu kan. Itu kalau Indonesia pengennya kulit putih. Kalau di orang barat itu pengennya hitam, karena mereka lahirnya putih. Maka akhirnya mereka berjemur, buka baju di pantai, pengen hitam. Orang Indonesia karena lahir hitam, pengennya putih, maka tidak mau berjemur. Datang keluar mau jalan kaki atau ke ladang, harus pakai bedak yang berapa kilo yang harus dipasang supaya tidak hitam. Jadi setiap orang yang hitam pengen putih, yang putih pengen hitam. Kan banyak orang mau hitam. Yang benar-benar gitu. Yang tinggi pengen ketinggian, yang pendek ingin tinggi. Yang laki-laki pengen jadi perempuan, yang perempuan pengen. Nah, ini muskilah juga ini. Ini banyak terjadi. Yang kurus ingin gemuk, yang gemuk ingin kurus. Yang pesek pengen mancung, kemancungan pengen pesek. Pokoknya tak ada yang ini.
Tak ada yang sempurna orang tuh. Nah, intinya bagaimana kita bersyukur, ridho, qanaah dengan ciptaan Allah. Kan gitu. Jangan bandingkan, kenapa saya tidak seperti dia, tinggi, besar gitu kan. Ya, itu tidak akan pernah puas dia dengan ciptaan Allah kecuali dia ridho. Maka Allah katakan, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, sesuai dengan kehendaknya Allah. Ya, Allah ciptakan kita sudah dengan posisi begini, ya udah, terima saja. Nah, nanti bentuk manusia yang sempurna ketika dia masuk ke dalam surga. Nah, ini sempurna nih, Pak. Ibu-ibu sempurna juga. Manusia nanti masuk ke dalam surga disamakan dengan Nabi Adam alaihissalam. Tingginya Nabi Adam 60 hasta, sittuna dhira'a, 60 hasta, dari sini sampai sini. Satu hasta kali 60. Mas, kalau seandainya berapa ini, Pak? Setengah meter ya? Kali 60. 30 meter, Pak. Itu tinggi Nabi Adam. Kata Nabi Muhammad, tinggi Nabi Adam situn. Nanti sampai menjelang hari kiamat dia memendek. Ya, sampailah seperti kita nih, 160. Nah, sekarang udah 150. Ada juga udah 100 sudah ada. Nah, itu sampai hari kiamat nanti mengecil manusia itu. Nah, maka dulu tinggi-tinggi dan umurnya juga panjang-panjang. Gitu ya. Seperti Nabi Ibrahim disunat itu umur berapa, Pak? 80 tahun. Baru disunat. Pakai kampak. Bapak-bapak umur 80. Dia baru anak-anak 80 tahun. Bayangkan tuh. Ya kan? Ini luar biasa. Dulu 80 tahun masih anak-anak. Kalau kita 80 tahun nah, ini luar biasa, ya kan? Nah, orang yang masuk surga nanti sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Tingginya sama. 60 hasta. Jadi ibu-ibu yang mendambakan tinggi, nah, tunggu nanti masuk surga. Ya, 60 hasta. Tapi tidak jangkung juga. Kegantengannya, kecantikannya sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Laki-lakinya sama seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah ya orang yang paling ganteng di muka bumi. Sampai ibu-ibu kegantengannya itu ketika dia lewat saja, ibu-ibu lagi motong buah. Digambarkan dalam ayat ya, falamma ra'ainahu, ya, saat ketika kami melihatnya, wa qatta'na aydiyahunna, dia lagi motong ini sampai wa qatta'na, kami potong-potong jari kami, wa qulna, mereka mengatakan ma hasya lillahi hadza ma hadza basyara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, tapi ini malaikat yang turun dari kayangan, kan gitu kan. Itu saking gantengnya, ibu-ibu lupa jarinya kepotong. Wah, itu saking gantengnya. Ketika dipotong nih tak terasa. Ya sebegitu. Nah, ibu-ibu akan dipermak oleh Allah 300 lebih cantik daripada bidadari. Masya Allah. Sudah tinggi 60 hasta, Fermak lebih cantik daripada bidadari. Masya Allah. Dan ibu-ibu menjadi penghulunya bidadari. Masya Allah. Bapak-bapak dinikahkan dengan minimal 70 bidadari. Masya Allah, luar biasa.
Udah pakai jubah aja bapak-bapak itu tak perlu lagi. Hah? 69 satu istrinya. Nah, apakah nanti ibu-ibu jealous? Tidak ada jealous. Jadi bapak-bapak yang izin mau nambah lagi tidak boleh di dunia, nunggu masuk surga. Kalau masuk tanpa izin. Masya Allah. Nah ini Pak, ini luar biasa. Gambarannya luar biasa. Nah ini sangat penting. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan kecuali Allah al-aziz al-hakim. Nah di sini secara akidah juga menunjukkan bahwa yang setiap makhluk, setiap apa saja yang dilahirkan itu adalah makhluk ciptaan Allah yang dibentuk oleh Allah, maka tidak layak untuk disembah dan diibadahi. Kenapa? Karena dia ada di rahim dan dia berproses apa? Menjadi dari apa? Dari janin terus begitu sampai kemudian ya tua. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan kecuali Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim dan maha bijaksana. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya, ini kalau ayat berikutnya agak panjang sedikit nih. Mungkin kita berikan waktu tanya jawab dulu ya. Silahkan jika ada yang mau bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi saat sekarang kan tren orang mau baca, jadi orang kepal. Bagaimana hukumnya seperti itu? Misalnya, terima kasih wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya bahwa la'anallahu al-washima wal mustawshima. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang bertato dan orang yang minta ditato, orang yang mentato dan orang yang minta ditato. Kenapa? Dianggap merubah ciptaan Allah. Fala yughayyirunna khalqallah. Perbuatan yang dibenci oleh Allah adalah mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan ada dua nih. Kalau ciptaan Allah dalam tubuh manusia ini dia tumbuh berkembang, boleh dirubah. Contoh rambut kan memanjang, boleh dipotong. Kuku memanjang, boleh dipotong. Tapi yang stagnan, yang tidak bisa berubah, maka diharamkan untuk dirubah, dipotong, dipermak dan seterusnya. Contohnya wajah, hidungnya sudah pesek, pengen mancung itu tadi, dioperasi. Ya kan? Maka itu larangan, termasuk alis, bulu mata itu tidak diperbolehkan untuk apa? Dicukur ini dicukur itu dilarang. Ini hati-hati juga jadi bapak-bapak dan ibu-ibu punya anak. Kalau yang memanjang gini Pak, boleh dipotong. Bukan dicukur. Kalau cukur nih sudahlah ada begini, dicukurnya ditempel spidol. Kan bisa ada. Padahal sudah ada, Pak, dicukur spidol ya, cuman kurang ke atas ya, diganti spidol gini. Bulu mata juga sama,
tanemin apa, ya kan? Pas dia masak, oh, malah turun semuanya bulu matanya, rupanya kepanasan, bulunya bulu plastik. Ini yang terjadi. Jadi ibu-ibu nanti bapak-bapak punya anak mau walimahan, mau nikahan, nah itu biasanya jangan sampai dicukur. Karena pernah dulu saya mau nikah tuh, ya kan? Mau nikah, istri saya mau dicukur sama tukang rias itu. Saya bilang jangan bu, jangan dicukur. Oh enggak Pak Ustaz. Untuk apa kata saya? Ini supaya tahu bukan bahwa dia sudah menikah. Itu tanda bahwa dia sudah menikah, dicukur. Kata saya walimah inilah tandanya. Walimah inilah tandanya kita sudah menikah. Ya. Bukan dari alis. Nah, dia banyak tukang rias ini, hati-hati juga mau buat fatwa baru. Nah, ini dicukurnya saya bilang tak usah dicukur. Lebih cantik sekarang ini udah cantik kata saya. Tak perlu di ini lagi. Terus setelah itu dia bilang, nanti Mbak tak usah sholat lah sekali-sekali, enggak apa-apa lah katanya kan. Enggak apa-apa, dia bilang tak perlu. Kenapa? Rupanya supaya dia enggak mem-backup lagi. Kan 2 kali make upnya nanti. Kan gitu kan kalau wudhu. Yang ini hati-hati. Ini Pak, merubah ciptaan Allah. Ada ibu-ibu yang pengen dadanya besar, dioperasi. Ada tuh. Ada yang pengen bokongnya pengen besar, dioperasi. Banyak. Bahkan yang lebih parah lagi, laki-laki dioperasi. Onderdilnya kemudian diganti perempuan. Wah itu terlaknat Pak. Dan hukumnya tetap, walaupun dia sudah mengubah kelaminnya, hukumnya tetap laki-laki dia. Tetap laki-laki. Tidak boleh sholat malah di tempat perempuan. Nah banyak kejadian tuh Pak. Artis-artis juga banyak. Nah gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, alis kita begini, cuman ditambah biar lebih tebal lagi. Ditambahkan ya, ditambahkan spidol. Bukan spidol, pensil alis ya, pensil alis ya. Kalau dipakai ini ya itu tidak termasuk mengubah. Tapi bagusnya memang berdandan itu ketika di rumah saja. Jadi jangan banyak nih ibu-ibu mau kondangan berdandan ketika di rumah. Nah, biasa saja kan gitu kan. Wah, tapi secara hukum itu boleh-boleh saja Bu. Tidak ada masalah. Ya, jangan terlalu tebal loh. Ya, nanti jangan terlalu tebal kan memang kelihatan tuh. Apa namanya? Pensilnya biasanya gitu ya. Ya, terima kasih. Gimana Bu? Pakai lipstik. Memang bagus intinya nih Bu ya. Bagaimana perempuan itu berdandan yang benar-benar itu di depan suami di rumah nih. Pokoknya habiskan make upnya di depan suami. Gitu. Kadang itu tadi ketika kondangan ke pasar tuh luar biasa. Pas di rumah, nah itu biasa aja, rambut acak-acakan gitu kan. Ya. Akhirnya suami seringnya pengen kondangan terus kan gitu ya. Gitu ya. Betul Pak ya? Nah gitu. Ya, kalau yang sifatnya lipstik yang biasa tidak menor, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah itu semua bedak setengah kilo lipstik yang
yang dipasangnya, wah ini gitu. Ada lagi Pak? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Dapat dijelaskan surat Al-Mu'minun ayat 12 itu dijelaskan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sari pati, berasal dari tanah. Ya saya tanyakan Pak Ustaz, inikah apa ada satu jenis tanah ada atau tanah ada jenis lain tanah gitu kan? Juga ada yang saya pernah baca bahwa manusia tidak akan debu, bahwa manusia tidak akan di tanah liat dan lain-lain sebagainya. Apakah memang seperti itu Pak Ustaz? Pak Ustaz satu tanah aja di sana. Yang kedua Pak Ustaz, kenapa air mani disebut juga air hina? Sedangkan manusia itu kan memang sempurna udah Pak Ustaz, ya kan? Kenapa dibilang air mani itu disebut air hina? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Ya. Air mani mimma'in mahin. Kenapa dia hina? Mohon maaf karena tempat keluarnya sama seperti orang buang kotoran air kencing. Tempat keluarnya sama. Dari sama di tempat. Betul enggak? Ada yang beda, Pak? Sama kan keluarnya. Artinya disitulah letaknya. Dia hina sebenarnya. Dikatakan hina itu karena tempat kotoran, ya itu kan apa? Oh, ketika buang kotoran air kecil ya, itu kan kotoran sebenarnya. Tapi salurannya berbeda kan, tapi ujungnya sama. Nah gitu. Mimma'in mahin. Kemudian tanah ini, nah digambarkan dalam beberapa riwayat kalau Nabi Adam alaihissalam itu tercipta dari beberapa tanah. Cuman tanah apa saja saya tidak hafal. Tapi kalau ya mungkin manusia ya tergantung dari makanannya dan sifatnya juga. Ya kalau manusia sulit dinasihati bisa jadi tercipta dari tanah sengketa kan gitu ya. Bukan. Nah ini Bapak lama, yang jelas manusia itu ya asal muasalnya yang dari tanah. Ya. Saripati tanah. Ah, saripatinya Pak. Gitu. Dan memang kulit manusia itu sama seperti tanah. Tanah kan ada yang agak kuning, ada yang hitam. Kalau yang pekat berarti tanah arang berarti ya. Nah, tapi wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Terakhir, Pak, ya. Masalah banci ini, banci yang sesungguhnya itu jenis kelaminnya ganda gitu. Soalnya ini pernah terjadi pada keponakan saya ya. Jadi ganda ya, bagian proses dalam proses awalnya itu biasanya dikasih paket wanita kan, tapi nanti di setelah alih-alih itu bisa berubah karena di gennya menjadi laki-laki. Ya. Gimana itu kalau dioperasi gitu? Ya. Itu adalah khunsa. Jadi khunsa itu ya memang tidak tahu kalau menyebut banci atau bencong, banci mungkin. Tapi terlepas dari itu ada orang memang dilahirkan dengan kelamin ganda. Nah, dalam hal ini bolehkah operasi? Boleh hukumnya. Nah, kenapa? Prosesnya tetap harus satu dia, Pak. Nah, untuk membedakan dia sebenarnya dua alat kelamin kan, ke laki-laki atau perempuan. Dilihat rahim. Nah, yang dilihat itu adalah rahimnya. Kalau ada rahim berarti perempuan ya, Pak. Kalau tidak ada rahim, laki-laki. Itu yang menjadi pembedanya. Jadi nanti operasinya kemana? Lihat rahim dulu. Nah, masalah gen pembiasaan itu bisa ngikuti. Nah, gitu. Yang jelas rahim itu bagi laki-laki tidak akan punya rahim. Nah, gitu. Masalah perasaan itu bisa di setel. Gitu. Gitu, Pak ya. Nah, boleh dioperasi sesuai dengan kefitrahannya. Baik, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.